بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. Setiap jiwa, kalau sudah setiap jiwa, berarti ya setiap yang hadir di depan kamera Zoom ini. Coba ngaca ayat ini untuk sampean saya. Setiap kamu, wahai Glory, setiap kamu, wahai Trisno, wahai Juwarno, wahai Abdullah, semuanya ya akan mati. Akan merasakan maut. Iya caranya. Udah cerita Nabi Idris. Nabi Idris itu masih generasi kedua atau ketiga setelah Nabi Adam. Beliau diizinkan Allah pada saat hidup itu melihat surga. Lalu berjalan-jalan di dalam surga, melihat indahnya surga. Melihat indahnya surga, lalu tentu dibandingkan dengan keindahan dunia, padahal kalau dipikir-pikir ya, keindahan dunia waktu itu alamnya tentu sangat indah, belum dirusak oleh bagusnya manusia ya kan. Itu kan periode awal manusia hadir di planet bumi ini. Tentu masih indah itu ya kan. Tapi ketika beliau berjalan-jalan di surga, indahnya itu kan jutaan kali lebih ya. Singkat cerita, dia kan ke surga, Allah menugaskan malaikat untuk nganter ya, jalan-jalan sebagai guide lah. Begitu sudah habis waktunya, Nabi Idris tidak mau balik. Tidak mau balik ke dunia. Karena tahu dunia tidak ada apa-apanya dibanding surga. Tidak mau balik. Kata malaikat, tidak bisa gitu Mas Idris. Tidak bisa. Aturannya tidak gitu. Waktu berkunjung selesai. Ibarat tonton film, sudah filmnya. Sama kayak misalnya kita naik wahana dulu kalau bom kar atau apa gitu ya, dulu waktu kita kecil itu kan kalau sudah titit habis ya sudah, kita kan pengennya kayak nggak mau selesai. Kata malaikat nggak bisa, Mas Idris harus balik. Ngotot dia nggak mau balik. Akhirnya tetap dipaksa keluar. Dipaksa keluar, begitu nyampe di luar surga, Nabi Idris, wah, waduh, sandal saya ketinggalan di dalam. Malaikat, memang sengaja ditinggal di dalam, biar ada alasan balik. Ngotot pengen balik, tidak bisa, Mas Idris, tidak bisa. Terus sama Allah, ya sudah malaikat, karena dia sudah
Umurnya sudah ratusan tahun juga ya. Idris, kata Allah, kalau kamu mau balik ke situ, tidak bisa dengan tidak melalui hukum alam. Hukum alamnya adalah kamu harus dicabut dulu nyawanya. Sehingga balik ke surga itu tidak dengan jasad itu, tapi nanti diganti dengan pagawi surga. Akhirnya bahkan Nabi Idris karena pengen balik ke surga, ya sudah, dicabut nyawanya. Artinya, semua manusia akan merasakan mati. Bahkan Nabi Isa yang sekarang sedang dirofa, belum meninggal, kan belum wafat ya, beliau kan belum wafat. Suatu saat, ya tetap akan merasakan wafat, pasti. Pasti. Turunkan kembali ke bumi, dan kemudian akan dicabut nyawanya. Nah, kita bicara tentang dicabut nyawa dulu. Tidak ada yang bisa kita bercandain tentang dicabutnya nyawa. Dicabut nyawa itu adalah peristiwa paling dahsyat setelah kiamat. Nah, maksudnya tingkatan dahsyatnya. Manusia ini kan santai-santai ini karena tidak pernah merasakan atau mendengar betapa ngeri dan sakitnya sakaratul maut. Saya juga belum mendengar dan belum pernah melihat. Tapi untungnya kita itu sudah pernah membaca dalam banyak hadis tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Bahkan dialami oleh para nabi sekalipun. Nabi Muhammad SAW itu nabi yang paling mulia. Merasakan sakaratul maut itu. Wahai Israel, tidak bisakah kau lembutkan sedikit? Kok sakitnya begini? Kata Israel, ya Rasulullah, caraku mencabut nyawamu sudah 70 kali lebih lembut daripada umatmu, manusia pada umumnya. Lah kalau beliau yang sudah 70 kali lebih ringan saja masih sakit, apalagi kita ini. Ya itulah. Makanya persiapan mati itu benar-benar harus kita siapkan betul. Apa sih tujuan hidup? Ya mempersiapkan mati. Hidup itu bukan untuk mempersiapkan hidup. Hidup itu untuk mempersiapkan mati. Kelirunya manusia. Hidup itu untuk mempersiapkan hidup di sini. Enggak, dulur. Ini bukan saya loh yang ngomong. Rasulullah Muhammad SAW itu berapa kali saja dalam sabdanya. Hidup itu seperti musafir yang berhenti sebentar di bawah sebuah pohon hanya untuk ngasuh sebentar. Lah yang namanya ngasuh sebentar, kok sampean habis-habiskan bekalnya di situ. Perjalanan sampean itu masih jauh. Di alam barzakh nanti lama loh menunggu hari kiamat itu. Di alam kubur nanti itu lama. Sampean punya bekal. Begitu perjalanan jauh ya toh. Dari titik pertama alam arwah. Lalu titik kedua alam arham. Nah, begitu di alam arham, kemudian masuk ke alam dunia. Di dunia ternyata sampean itu ibarat tadi itu. Berhenti di bawah pohon. Lalu di pohon itu sampean bisa dapat buah-buahan banyak.
dapat buah-buahan banyak, dapat kayu, dapat apa segala macam. Karena saking rindangnya pohon, sampean lupa bahwa perjalanan masih jauh. Sampean habiskan itu makanan itu di pohon, bawah pohon itu. Sambil laya-laya habis. Padahal perjalanan masih jauh. Apa yang terjadi dalam perjalanan? Ya menderita. Kita juga begitu. Setelah alam arwah, lalu alam rahim ibu. Di dunia ini kita juga di bawah pohon itu. Kita dapat mobil, dapat rumah, dapat duit, dapat ini segala macam. Itu untuk perjalanan sampean selanjutnya. Lah kok sampean habis-habiskan di sini itu loh. Gitu loh. Itu yang diingatkan tuh loh. Ya, jadi setiap manusia itu akan mati. Sampean lihat tuh. Saking kepengennya berkuasa, saking kepengennya melanggengkan kekuasaannya, semua cara ditempuh, merekayasa hukum, ya kan, menempatkan orang-orang kroni-kroninya, biar kuasanya itu tidak disentuh siapapun, ya kan, anak-anak yang belum cukup umur pun, wes, pokoknya gimana caranya lah. Nah, yang mengerikan ya yang dukung. Ya kan? Kayak enggak ada mati. Ya, tapi kan kita harus tetap ini. Wah, apa sih? Ada satu hadis begini dulu. Rasulullah sangat membenci orang yang di pagi harinya jadi keledai, tapi malamnya jadi bangkai. Saya ulangi ya. Rasulullah sangat membenci orang yang di pagi harinya jadi bangkai, jadi keledai, dan malamnya jadi bangkai. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Orang yang pagi harinya jadi keledai itu maksudnya orang yang hidupnya di pagi hari itu diperbudak oleh pekerjaan saja. Sampai tidak sempat untuk beribadah. Sampai tahu keledai? Keledai itu satu hewan yang hidupnya hanya dibebani saja. Dia dijadikan kendaraan beban. Jadi kuat sekali memang. Beban apapun berat itu. Keledai itu binatangnya kecil kayak kuda gitu, tapi kecil. Tapi ini memang tugasnya dibebani. Lah orang yang kata Nabi itu yang di pagi hari jadi keledai, di malam hari jadi bangkai. Maksudnya apa? Kerja pagi itu kerja tok. Sampai kadang ya lupa jamaah sholat, ya nggak sempat ngaji, nggak sempat apa-apa lah, gitu kan. Hasilnya pun ya hanya untuk pribadi. Udah pun begitu malam capek, tidur, nggak sempat jamaah isya, nggak sempat tahajud, pagi baru bangun, nanti kerja lagi. Loh itu, jadi pagi jadi keledai, malam jadi bangkai. Tidur kan kayak bangkai, kata Nabi. Nah kita jangan gitu, dulur. Coba toh, ketika pagi jadi keledai, malam jadi bangkai, ujuk-ujuk sudah umur 60, ujuk-ujuk sudah umur 70, ujuk-ujuk sudah umur 80. Mati beneran. Dapat apa coba?
Dapat apa coba? Ini dari kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadarlah bahwa setiap manusia itu ada batasnya. George W. Bush Senior, Presiden Amerika yang menyalakan perang Teluk Pertama, yang menyerang Irak ketika Irak mau menganeksasi Kuwait. Mati. Kurang apa? Dia presiden dari sebuah negara superpower yang tidak akan pernah mungkin tentaranya dikalahkan. Mati. Teman tahu Michael Jackson? Michael Jackson dianggap sebagai King of Pop, rajanya rock, rajanya penyanyi pop lah. Mati. Mati itu loh. Angel ya. Iya. Betapapun sampean. Itu tadi. Apa sih yang mau kita perjuangkan? Keselamatan diri kita di dunia ini dan keselamatan diri kita di akhirat sana. Ayat ini mengingatkan secara tegas itu bahwa kita itu ada masa kedaluarsanya. Saya berkali-kali sampaikan ke sampean bahwa tubuh kita ini didesain untuk sekali pakai. Didesain sebagai barang sekali pakai. Yang namanya sekali pakai, itu pasti ada waktu kadaluarsa. Apa? Out of date-nya itu ada. Batas waktunya itu ada. Ngantuk itu baru awal dari batas akhir. Loh, iya tuh. Ngantuk itu kan tanda-tanda mau ngantuk selamanya. Baru awal. Jangan karena masih umur 30, seolah perjalanan hidup masih panjang. Jangan. Atau 40. Kemarin ada orang kenalan kita yang juga baru meninggal, baru 40 berapa gitu. Masih di bawah saya. Kata dokter ya enggak kedeteksi penyakitnya apa. Enggak kedeteksi. Usahanya ya lumayan lancar. Sudah, semua orang begitu. Sekarang apa yang di dalam kubur? Ya, semua mungkin masih punya ambisi-ambisi. Orang yang di dalam kubur itu, kalau sampean tanya semua orang di dalam kubur ya, seandainya sampean bisa berkomunikasi imajinatif dengan mereka, tanyain. Seandainya mereka sekarang masih hidup itu, mereka masih punya nggak rencana-rencana? Oh iya, anak saya lo belum kawin. Oh iya, saya lo pengen punya toko 2 lagi. Oh iya, sebenarnya saya masih pengen S2. Oh iya, jabatan saya kemarin mentok di kepala bagian. Padahal saya pengen jadi eh, wakil kantor, wakil kepala kantor. Oh iya, saya baru kapten, belum mayor. Oh iya, terus semua di sana punya. Bahkan seandainya yang meninggal umur 100 tahun pun, sampean tanyain, masih ada nggak sebenarnya keinginan atau ambisi sampean? Oh, ada. Tapi ya itu tadi itu loh. Nggak dikasih sama Allah. Kenapa? Karena manusia harus punya batas waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti akan disempurnakan balasan masing-masing dari kita di akhirat.
Yang jelek juga dibilang jelek, yang baik juga dibilang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik meskipun sebesar butir debu akan diperlihatkan dan dibalas sesuai dengan itu. Dan barang siapa yang beramal jelek meskipun sebesar debu akan dibalas seperti itu. Hari-hari kita coba lihat jam itu ya. Tahu hari-hari ini itu kelihatan cepat banget. Perasaan baru kemarin itu kita mabit di masjid tiap malam Jumat kita berikan slot untuk benar-benar kita bermunajat semalam penuh. Kok sekarang sudah malam Jumat lagi? Perasaan baru kemarin saya mengakhiri kajian dengan mengatakan, besok kita libur ya Jumat. Kok ini nanti saya juga akan mengakhiri dengan besok kita libur ya. Cepat sekali. Cepat sekali. Jarum jam berputar itu jangan dipikir hanya persoalan jarum dan angka loh ya. Setiap detiknya itu mengurangi jatah umur kita. Padahal setiap detik itu kita tidak selalu bertambah amal loh. Ya kan? Coba sama hitung. Padahal ketika kita setiap detik itu tidak mengingat Allah, itu kita dihitung dosa itu. Terus gimana tuh? Ayo, saya mungkin satu di antara penganjur agama yang berbeda pendapat dengan orang-orang yang suka menina-bobokkan sampean dengan iming-iming, tak apa-apa, tak usah mikir diterima atau tidak diterima sholat kita. Sholat aja udah bagus, tak apa-apa. Masuk surga, masuk surga. Saya mungkin berbeda pendapat. Kenapa? Karena saya sayang sama sampean. Jangan sampai sampean nina bobok sekarang. Dinina bobokkan oleh zona nyaman. Begitu nanti di akhirat dibuka catatan amalnya, ternyata tidak ada. Lalu sampean tanya kepada ustadz yang mengatakan sampean itu apa-apa itu tadi. Gimana ustadz? Sampean dulu mengatakan tidak apa-apa. Lah sekarang kok apa-apa? Dia akan bilang, tidak bisa, saya pun tidak diberi petunjuk. Kamu ngikuti saya ya salah kamu sendiri. Sekarang fa'ina mafar, kemana kita mau lari? Katanya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 166-167, surat Al-Ahzab 666768, surat Ibrahim ayat 21. Itu. Makanya saya bilang, ayo diperhatikan betul. Nengok ke kiri, lihat catatan dosa kita, lalu sediakan penghapus di situ. Apa bentuk penghapusnya? Istighfar. Meminta maaf kepada sesama. Meminta ampun kepada Allah. Nengok ke kanan, lihat catatan baik kita. Masih sedikit atau sudah banyak? Tidak ada kata banyak untuk sisi kanan. Maka jangan pernah merasa puas. Sediakan pulpen di situ untuk selalu mencatat kebaikan demi kebaikan. Begitu. Jadi fauna itu dicukupkan yang jelek maupun yang baik, nggak akan dikurangi. Faman zuhzihanin nar, dan barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka, apalagi wa udkhilal jannah, apalagi dimasukkan surga, faqad faz, maka dia sangat beruntung. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang diampuni dosanya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, bukan yang jadi presiden. Kalau seandainya mereka yang berdebat itu mau menghadap saya, tak nasihati gini, yang kemarin berdebat itu,
tak nasihati. Orang yang alah, seluruh aturan ditabrak, nggak karu-karuan, hanya demi sebuah kursi. Saya banyak kursi kayu di sini, mau tak kasihin dia. Kamu habis berapa triliun untuk bikin baliho dan lain sebagainya itu. Kamu habis berapa triliun untuk gaji orang jadi buzzer-buzzer di dalam medsos itu. Kamu habis berapa triliun untuk bagi-bagi uang ke masyarakat. Kamu habis berapa triliun untuk nyogok ini, nyogok itu, nyogok sana. Untuk apa? Mau jadi apa kamu? Tapi kan negara ini harus perlu diatur. Iya, jangan meminta jabatan. Jangan. Kalau aklamasi rakyat ini memilihmu, Allah akan membantumu. Tapi kalau kau mati-matian menghalalkan segala cara, Allah tidak akan bantumu. Lagian kamu sebentar lagi juga mati. Nggak terpilih mati, dipilih pun mati. Apa nggak boleh? Gus boleh. Silahkan berkampanye, silahkan berpemilu. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Toh semua kita akan mati. Itulah. Apalagi nanti akan dipintai pertanggungjawaban. Padahal yang paling beruntung adalah mereka yang mendapat ampunan Allah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Mau sambian Sultan Andara, mau sambian Sultan mana? Sultan mana? Bintaro, mau sambian Sultan Kalimantan Selatan. Siapa Sultan Kalimantan Selatan? Paling itulah Pak Haji Sam. Sebentar lagi juga mati. Mati. Kata Allah, mata'ul ghurur. Yang ngomong gitu itu bukan Gus Glory. Sama jangan jengkel sama saya. Selain itu fakta, yang dawuh gitu itu Allah. Itu loh. Selain memang itu fakta, yang dawuh gitu itu Allah. Rambut saya ini dulu, ya ini saya buka, ini kopiah saya. Bisa lihat, saya buka kopiah saya. Rambut saya dulu itu gondrong. Tahu tebal sekali. Benar. Dulu saya ganteng. Dulu waktu masih muda. Tebal sekali. Sekarang lo habis. Ya mulai botak mikirin sampean. Artinya we are getting older. We are getting older. Older and then older and then older and then die. Makin tua, makin tua, makin tua dan mati. Jadi apapun sekarang yang sampean kumpulkan, rumah yang sampean bangun dengan susah payah, bolak-balik ke depo bangunan milik granit, milik ini, sebentar lagi juga akan ditempati orang lain. Ya tapi kan anak kita, Gus. Iya, anak sampean juga sebentar lagi getting older, and then die. Lalu ditempati orang lain lagi. Artinya apa? Benar kata Rasulullah Muhammad SAW, kita hanyalah singgah sebentar. Karena itu, bekal yang sampean dapat di bawah pohon itu, bawa untuk dalam kantong perbekalan zaman, bawa ke jalan perjalanan selanjutnya. Jangan ditinggal di situ. Lah nanti anak kita sampean berangkat, anak sampean nanti ya cari sendiri di situ lah. Cari bekal sendirilah. Nah kalau sampean dapat buah atau apa di bawah pohon itu, sampean tinggalkan ke situ atas nama untuk anak sampean berangkat, sampean nggak bawa apa-apa. Lah anak sampean nanti juga saking senengnya gitu, terus sama ditinggal di situ juga loh. Sampean juga loh, katanya untuk anaknya. Terus berangkat lagi nggak bawa lagi. Jadi akhirnya numpuk tuh di situ. Sampean dapat satu kantong awalnya, satu buah.
di bawah pohon itu. Untuk anakku. Saman berangkat nggak bawa apa-apa. Terus anak Saman ke situ juga mampir di bawah pohon. Terus dia dapat satu kantong juga tuh tambahan. Terus dia bilang untuk anaknya, akhirnya ada 2 kantong di situ. Dia berangkat juga nggak bawa apa-apa. Ya kan? Terus nanti cucu sampean mampir situ lagi. Dia dapat juga 1 kantong lagi. Ya kan? Dan dia berpikir seperti sampean dan anak sampean. Lalu ditinggal juga di situ. Jadi 3 kantong yang ada di situ nganggur. Lalu cicit sampean mampir juga di situ akhirnya nanti. Lalu dia berusaha dan dapat 1 kantong lagi. Ada 4 kantong. Cicit sampean berpikir sama dengan sampean. Lalu pergi berangkat ke selanjutnya, tidak bawa apa-apa lagi. Akhirnya ada 4 kantong nganggur di situ. Ada 4 kantong nganggur di situ. Sementara 4 generasi berangkat ke selanjutnya tidak apa-apa. Itu analoginya itu loh. Ya, jadi lalu gimana Gus? Ya iya. Sampean dapat 1 kantong. Ya loh. Berikan untuk anak sampean beberapa buah, cukup untuk bekal